Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita termasuk saya selama ini terkadang merasa lebih mulia daripada orang lain. Kita selama ini tidak menyadari kita merasa lebih benar daripada orang lain. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ketika perbandingan itu masih ada di dalam dada kita, itulah tanda bukti bahwa kita termasuk saya selama ini belum beragama dan belum bertuhan. Karena selama ini kita memeluk agama hanyalah untuk formalitas hawa nafsu diri manusia kita. Kita bertuhan hanyalah formalitas jua untuk menutupi kemungkaran, untuk menutupi keburukan, untuk menutupi fahsya wal munkar yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita merasa yang paling benar daripada orang lain. Agama kita merasa lebih benar daripada agama lain. Dan seolah-olah kita yang terbaik daripada orang lain. Inilah kecelakaan, inilah yang tidak kita sadari selama ini. Bahwa ternyata kita belum beragama dan bahwa ternyata kita belum bertuhan. Karena yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa atas diri kita sendiri selama ini masih diri manusia kita. Jadi Tuhan tidak berkuasa atas kita. Tuhan tidak bisa mengaplikasikan kekuasaannya, kebesarannya kepada kita. Kenapa? Karena kita merasa besar-besar sendiri, merasa benar-benar sendiri, merasa mulia-mulia sendiri. Cobalah kita hayati. Seumpama kita termasuk saya mengikuti inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika manusia itu rela, ridho, menyerahkan dirinya, bahkan hidup dan badannya diserahkan semuanya kepada Tuhannya, maka disitulah
agama yang hak, agama kebenaran, agama rahmatan lil alamin. Bila manusia belum memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, otomatis diri manusianya merasa lebih besar daripada Allah. Bila manusia belum menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, otomatis manusianya merasa lebih wujud daripada Allah. Dan selamanya Allah, dan selamanya Allah, dan selamanya Tuhan, dan selamanya Bapa Romo Gusti. Keberadaannya gaib terus, tidak ada yang wujud, yang ada hanyalah diri manusia kita sendiri selama ini. Itulah yang dimaksud iman kepada setan, iman kepada kewujudan diri manusianya sendiri di dalam dadanya. Maka selamanya manusia tersesat dari kebenaran, tersesat dari jalan Tuhannya, karena manusianya tidak merelakan kehidupannya, tidak merelakan kewujudannya kepada Tuhannya. Maka dari itu, bagi kita semua, bila kita mau menyerahkan diri kita kepada Sang Pencipta diri kita, maka selamanya tak akan ada lagi yang merasa lebih mulia. Sudah sama rahmatan lil alamin, agama apapun Anda, Tuhan siapapun nama Anda, nama-nama Tuhan Anda siapapun namanya, golongan apapun Anda, aliran apapun Anda, maka semuanya nampak sama. Kenapa? Karena esa di dalam penciptanya. Orang Islam ya sama diciptakan Allah, orang Kristen ya sama diciptakan Allah, orang Nasrani ya sama diciptakan Allah, orang Yahudi ya sama diciptakan Allah, dan seluruh manusia diciptakan oleh Allah. Maka bagaimana mungkin manusia bisa merasa lebih mulia, manusia bisa merasa lebih benar, sedangkan yang ada hanyalah yang maha mulia, sedangkan yang ada yang maha benar. Keberadaan orang Islam benar, keberadaan orang Kristen benar, Nasrani benar, Yahudi benar, dan semuanya benar karena di dalam kekuasaan dan keesaan Tuhan yang menciptakan itu semua. Maka dari itu manusianya bila sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, maka ia selalu berada di dalam keenjoyan saja. Karena yang dipandang, yang disaksikan hanyalah pertunjukan Tuhan itu sendiri. Jadi bagi manusia yang sudah merelakan dirinya, sudah menghambakan, menyerahkan dirinya, maka ia tak akan merasa lebih mulia daripada yang lain. Alias sama, saya, Anda, orang Islam, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Nasrani, dan sebagainya, sama kedudukannya di sisi Tuhan. Kenapa? Sama-sama dikuasai oleh Tuhan, sama-sama diwujudkan oleh Tuhan, sama-sama digelar oleh Tuhan. Apanya yang lebih mulia? Apanya yang lebih tinggi? Apanya yang lebih benar? Wong semuanya yang ada yang maha tinggi, yang maha akbar, yang maha benar, yang ada. Disitulah puncak-puncaknya agama seluruh manusia. Disitulah
puncak-puncaknya bertuhannya manusia kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mengesai seluruh manusia. Maka bila manusia sudah duduk di situ, maka enjoylah hatinya. Itulah yang dikatakan ma'rifatullah. Hanya Allah sendiri yang bermakrifat kepada manusianya, bukan kebalikannya, bukan manusianya yang bisa ma'rifatullah. Jangankan ma'rifatullah, ma'rifatun nas saja manusianya tidak mampu. Mengenal diri manusianya saja manusia tak mampu tanpa uripe Allah. Jadi apapun yang diperankan oleh manusia itu pun perannya Allah. Perannya Tuhan yang mewujudkan, perannya Tuhan yang mengadakan, perannya Tuhan yang menghidupkan manusia-manusia kita ini. Jadi bagaimana mungkin kita merasa lebih mulia daripada orang lain, sedangkan kita orang lain pun jadi satu di dalam keesaan, di dalam kebesaran, di dalam kekuasaan Tuhan itu sendiri. Disinilah makna bertuhan yang sebenar-benarnya bertuhan. Jadi lepaslah doktrin-doktrin, lepaslah aturan-aturan yang mengikat di syariat-syariat masing-masing agama kita, yang mana masing-masing syariat atau masing-masing aturan yang ada di dalam agama kita masing-masing masih menyalah-nyalahkan, masih mengkafir-kafirkan, masih mensesat-sesatkan orang lain. Bila kita masih menyalah-nyalahkan orang lain, berarti sesungguhnya kita tidak menyadari bahwa diri kitalah yang paling salah daripada orang lain. Bila kita masih mensesat-sesatkan orang lain, berarti tanpa kita sadari kitalah yang lebih sesat daripada orang lain. Ketika kita memurtad-murtadkan orang lain, tanpa kita sadari, kita lebih murtad daripada apa yang kita sangka dengan kemurtadan orang lain. Kenapa? Karena tidak esa dengan Tuhannya. Karena seolah-olah kita wujud-wujud sendiri, seolah-olah kita hidup-hidup sendiri, seolah-olah kita ada-ada sendiri. Berarti selama ini kita tidak beriman bahwa kewujudanku ini kenyataan wujudullah. Berarti kita tidak beriman kenyataan uripku ini uripe Allah. Kita tidak beriman karena kita lebih beriman kepada hidup-hidup kita sendiri. Kita lebih beriman kepada wujud-wujud kita sendiri. Karena kita percaya selama ini seolah-olah kita ini jadi-jadi sendiri tanpa Tuhan. Seolah-olah seakan-akan kita percaya bahwa wujud ini diwujudkan Tuhan. Seolah-olah kita percaya bahwa hidup ini hidupnya Tuhan. Tapi pelaksanaan dan praktek di dalam kehidupan kita merasa bahwa hidup dan badan ini milik kita sendiri, bukan milik Allah. Inilah tanda bukti seolah-olah diri kita ini jadi-jadi sendiri, muncul-muncul sendiri, wujud-wujud sendiri, hidup-hidup sendiri tanpa Tuhan. Apa buktinya? Semuanya seolah-olah milik kita. Hidup milikku, badan milikku, segala daya upaya hanya milikku. Disinilah ketersesatan diri manusia kita.
Ketika kita masih mengaku-akui apapun yang bukan milik kita, maka selama-lamanya kita bertambah dan bertambah sesat, bertambah dan bertambah jauh dari Tuhan selama kita mengaku-akui di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa memahami. Jadi bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka dirinya tak akan pernah merasa lebih mulia daripada orang lain, karena pandangannya sudah esa. Tanpa Allah tak ada diriku, tanpa Allah tak ada dirinya, tanpa Allah tak ada diri mereka. Itulah yang disebut syuhudul wahda bil kasroh wa syuhudul kasroh bil wahda. Pandanglah yang banyak dari yang satu, dan kembalikan yang banyak itu pada yang satu. Sebenarnya saya, Anda, dan kita semua bangsa manusia dan seluruh alam semesta ini sebenarnya sudah di dalam keesaan Tuhan itu sendiri. Tergantung kita memahami Tuhan yang Maha Esa itu bagaimana. Apakah kita masih memahami Tuhan yang Maha Esa itu dengan versinya hawa nafsu? Apakah kita memahami Tuhan yang Maha Esa itu dengan versinya iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam? Selama ini kan kita mengakui bahwa Allah Maha Esa, tapi anehnya di dalam hati kita, termasuk saya, yang kita esakan, yang kita tauhidkan, yang kita tunggalkan, yang kita hadirkan bukan pencipta diri kita, tapi yang kita ahadkan, esakan, tauhidkan, tunggalkan di dalam diri kita masing-masing adalah diri kita sendiri. Berarti kita selama ini merasa lebih mulia daripada Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, bila manusia merasa lebih mulia daripada orang lainnya, berarti cerminnya manusia itu merasa lebih mulia daripada Tuhan sekalipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, para sahabat-sahabatku, diberi bimbingan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang dikehendaki Allah, yang selalu tiap detik per detik selalu di dalam keesaan Allah, sehingga hati kita bisa tenang, hati kita bisa gembira, hati kita bisa bahagia, dan hati kita bisa enjoy saja. Itulah tujuan akhir manusia, yakni tujuan yang dicari oleh manusia adalah kebahagiaan di sisi Tuhan, karena yang ada hanyalah Tuhan. Itulah yang dimaksud surganya Tuhan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.